Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, sore hari ini kita diberikan cuaca yang cerah oleh Allah. Alhamdulillah. Daerah-daerah yang lain diberi musibah, ya, banjir, siklon dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami musibah itu diberikan kesabaran, ya, dalam menghadapi musibah itu, dan mudah-mudahan mereka itu segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, ya, kitab Arba'in Nawawiyah ini sudah sampai ke hadis yang ke-10. Jadi sudah seperempat dari kitab itu sudah kita kaji ini, 10 hadis, ya, atau hadis yang ke-10, yaitu tentang jalan hidup yang thayyib. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. Al-haditsul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha albara yamuddu yadayhi ila samai ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Rawahu Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita terjemahkan dulu, ya, satu persatu ini. Al-haditsul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kemarin sudah kita ceritakan tentang riwayat singkat beliau, ya. Salah seorang sahabat yang sangat concern, ya,
atau hidupnya sangat concern untuk meriwayatkan dan mengumpulkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, thayyibun, adalah suci, baik, la yaqbalu, dia tidak menerima, illa thayyiban, kecuali sesuatu yang baik atau sesuatu yang suci. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, amaro, memerintahkan al-mu'minina, orang-orang mukmin, bima, terhadap segala apa-apa, amaro, yang ia perintahkan, bihi, terhadap apa-apa itu, al-mursalin, kepada para utusannya atau kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ayyuhar rasul. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil salah satu ayat, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, jamak dari kata rasul, rusul. Kulu, makanlah oleh kalian, minat thayyibati, dari sesuatu yang baik itu, wa'malu, dan beramallah kalian itu, sholihan, dengan amal yang baik pula. Waqala, kemudian Rasulullah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, ini menyampaikan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari sesuatu yang baik itu, ma, yang apa-apa, rozaqnakum, kami telah rezekikan ataupun anugerahkan kepada kalian. Jadi ini dua ayat ya, yang berbeda. Yang pertama adalah surat Al-Mu'minun ayat 51, dan yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 172. Summa dzakara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, menceritakan, ar-rajula, seorang laki-laki, yutilu, yang panjang, as-safaro, melakukan perjalanan panjang, maksudnya safar, perjalanan, melakukan perjalanan panjang, asa, yang rambutnya itu acak-acakan, aghbaro, dia dalam keadaan berdebu. Ini penanda kalau seseorang itu telah melakukan perjalanan panjang jauh begitu, terlihat dari rambutnya yang kusut begitu, banyak debunya. Ya maklum, zaman dahulu begitu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang perjalanan Jakarta Magelang aja masih tampak necis gitu ya. Karena perjalanan udara gitu. Kemudian ia mutu, yang mana dia itu memanjangkan, yadaihi, kedua tangannya, maksudnya memanjangkan itu ini apa ya? Ila samai, ke langit, menadahkan tangan. Yamudu, madda yamudu itu memanjangkan, yadaihi, kedua tangannya, ila samai, ke langit, maksudnya menadahkan kedua tangannya sambil berkata, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, maksudnya dia itu berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhan. Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun, sementara mat'amuhu, tempat makannya, mat'amuhu, tempat makannya, haram. Wa masrobuhu, tempat minumnya, haramun, haram.
wa ghudhiya bil harami, dan dia juga diberikan makan dari sesuatu yang haram. Kemudian kata Rasulullah, fa'anna, mana mungkin yustajabu, apa yang ia panjatkan itu yustajabu, diijabah. Lidzalika, karena kondisi yang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini mengingatkan kepada kita yaitu tentang jalan hidup yang thayyib yang harus ditempuh bagi kita orang-orang yang beriman itu, Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita membaca Al-Qur'an dan hadis Nabi itu memang kehidupan yang thayyib itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi kita, bahkan pokok bagi kehidupan kita. Makanya di sini Allah itu menyatakan innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, maha suci, layak balu ila thayyiban, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima sesuatu kecuali dalam keadaan baik dan suci. Nah, kesucian inilah menjadi poros bagi kita, menjadi inti bagi kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika awal menciptakan kita itu dalam keadaan suci. Ruh kita menika suci. Ya. Ruh kita itu suci. Nah, bukti sucinya itu apa? Ada koneksi ruh kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum ruh kita itu ditiupkan ke dalam jasad yang ada di dalam janin ibu kita, maka dites dulu ruh kita itu suci enggak menika, sebagai dites. Itu dapat kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Bapak Ibu sekalian. Tesnya apa? Allah itu tanya kepada kita, roh kita itu, alastu birobik, roh, apakah aku ini Tuhanmu? Maka karena suci itu tadi langsung connect, dijawab secara otomatis, bala syahidna, tentu saja wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita itu lahir, dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, kita lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak manusia siapa saja itu dalam keadaan suci. Yaitu karena bahan yang Allah ciptakan untuk kita itu suci. Maka kelahiran kita sebagai manusia di muka bumi itu dalam keadaan suci. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita orang-orang yang beriman itu, maka kita sebagai orang ini harus menjaga kesucian itu, sehingga nantinya ketika kita itu kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau pada saat hidup di dunia itu akan ada koneksi, sinyal itu ada. Sinyal koneksi dengan Allah itu tetap ada. Karena ibaratnya kita itu belum mengalami kontaminasi, belum kena polusi, begitu. Belum ada kotoran-kotoran yang melekat di dalam diri kita. Karena dalam proses kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, sejauh kita berinteraksi dengan sesama umat manusia itu kita ketika berinteraksi itu kan mengalami berbagai macam kotoran, dosa, kesalahan. Roh kita itu mengalami polusi, kontaminasi. Sejauh mana ketebalan polusi, ketebalan kotoran yang menempel di ruh kita itu, maka akan berpengaruh kepada koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal ruh kita itu, karena faktor kotoran yang menempel di dalam
ruh kita itu tadi, maka akan sangat sulit seseorang itu untuk bisa berkoneksi, berhubungan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 ya, menyatakan sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau orang yang sudah terkena polusi, sudah menempel begitu kotorannya, begitu rupa itu, maka diingatkan untuk dekat dengan Allah aja susah sekali. Sawa'un alaihim, sama saja ketika kamu mengingatkan kepada mereka ataukah tidak diingatkan mereka itu, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah nggak ada koneksi lagi. Sinyal itu sudah hilang karena tertutup dengan kotoran yang ada, yang menempel di dalam ruh manusia itu tadi. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita itu sebagai manusia menjaga kesucian jiwa kita itu tadi supaya kita senantiasa bisa terus berhubungan ya, terus ada sinyal koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu bentuk tagihan Allah Subhanahu wa taala ketika itu kita itu pulang ke akhirat, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang diteskan pertama kali kepada kita oleh para malaikat itu, oleh malaikat Munkar dan Nakir itu pertanyaan man rabbuka, gitu kan? Man rabbuka. Ketika kita masuk ke gerbang akhirat di alam kubur, ditanya man rabbuka, siapa tuh Tuhanmu? Karena dulu ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita itu sudah mempersaksikan, tanya juga, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Tentu wahai Tuhan, aku adalah Tuhan kamu. Nah, ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dites di gerbang akhirat ini, ditakoni oleh para malaikat Munkar dan Nakir ini. Kalau kita pulang dalam keadaan suci dan bersih, ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, jawaban kita secara otomatis. Ibaratnya kalau sinyal mereka nyambung secara otomatis. Nah, gitu. Nyambung. Ketika ditanya man rabbuka, langsung dia menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang enggak memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kok ditanya berapa kali akan sangat sulit menjawab. Di dalam hadis itu disebutkan cuma oh saja begitu. Nggak ngerti siapa maksudnya yang ditanyakan oleh malaikat itu kepada kita. Kan nggak ada sinyal, nggak ada koneksi. Nah itu. Makanya pertanyaan malaikat itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita di pintu gerbang akhirat itu menunjukkan itu akan masa depan kita di besok ketika di mahsyar, di sirat, bahkan apakah kita itu masuk surga ataukah masuk neraka. Itu pertanyaan itu menentukan sekali. Itu. Dan pertanyaan itu ketika kita berhasil untuk menjawabnya, itu juga menunjukkan bahwa kita bisa menjaga ruh kita dalam kondisi yang thayyib, yang suci itu selama hidup di dunia. Kalau kita tidak berhasil, berarti kita tidak berhasil menjaga ruh kita, ya, kesucian ruh kita itu tadi, karena terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran, dosa dan seterusnya itu tadi. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, maka pentingnya bagi kita bahwa thayyib, hidup yang thayyib itu menjadi sangat fundamental bagi kita. Dan pokok kehidupan thayyib itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, ya, di dalam surat Ibrahim ayat 24. Inti pokoknya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut dengan pohon kehidupan. Itu yang menentukan hidup kita. Ini pohon kehidupan. Ini pokok daripada kehidupan thayyib itu di sini, yaitu alam taro kaifa daraballahu masalan. Apakah kamu tidak melihat kaifa, bagaimana daraballahu, Allah Subhanahu wa taala membikin
Apa masalah? Contoh-contoh. Apa contohnya itu? Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah. Nah, itu permisalan tentang kalimat yang baik. Nah, itu kalimat yang baik. Kasajaratin, seperti pohon yang baik. Asluha, yang mana akarnya itu menghunjang ke bumi. Sabitun fil ard, sabitun. Wa far'uka, sementara cabang batangnya, ranting-ranting dedaunannya itu menjulang rimbun ke angkasa, ke langit, sama. Ini pohon kehidupan. Nah, inilah pohon inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Seharusnya pohon yang harus dipelihara di dalam jiwa kita, di dalam rohani kita. Nah, kalimat thayyibah itu apa? Ya Allah itu tadi. La ilaha illallah. Di alam arwah ditanyakan oleh Allah, ya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala. Pada saat di alam, di gerbang pintu akhirat ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhan? Dan pada saat hidup di dunia juga kita diminta untuk mempersaksikan ishadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Orang-orang muslim itu kan dengan bersyahadat, ya, dengan bersyahadat. Nah, itu ini pohon kehidupan, ya. Ketika pohon ini tumbuh rimbun di dalam rohani kita, maka insya Allah pohon ini akan bisa mengayomi kehidupan kita. Bukan saja pada saat hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tapi juga pada saat hidup kita di akhirat nanti. Inilah yang disebut dengan pohon kehidupan, yaitu kalimat thayyibah. Ya. Orang-orang yang memiliki sahibu kalimat thayyibah ini akan nanti mati juga dalam keadaan at-thayyibin. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu, di dalam surat An-Nahl, saya kutipkan dalam surat An-Nahl ini. Jadi ketika kita mempertahankan hidup dengan bisa menghidupkan yang disebut dengan pohon kehidupan itu tadi dalam rohani kita, jiwa kita itu tadi, maka kita dimatikan oleh malaikat itu adalah dalam kondisi thayyibin. Ini dalam surat An-Nahl ayat 32. Alladzina, orang-orang tatawaffahumul malaikah. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat itu apa? At-thayyibin. Mereka itu orang-orang yang thayyib. Diwafatkan dalam kondisi yang thayyib, kondisi yang baik. Maksudnya orang-orang yang thayyib itu apa? Orang-orang yang ketika meninggal dunia itu membawa kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Nah, itu diwafatkan begitu, diwafatkan dalam bahasa lain, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu disebut dengan at-thayyibun, orang-orang yang baik. Itu orang-orang yang membawa kalimat tauhid itu di dalam dadanya, di dalam sanubari. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam hal ini harus mampu mempertahankan itu, ya, mempertahankan itu dalam hidup kita ini. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita itu mati dalam keadaan yang thayyib itu, Masya Allah, itu para malaikat itu gumun, Bapak Ibu sekalian, gumun, terheran-heran, ya, terheran-heran. Ini di dalam di dalam Sahih Ibnu Hibban itu diriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah juga itu. Jadi al-mukmin, orang-orang mukmin itu idza hadarahul maut, tatkala orang mukmin itu meninggal dunia, ya. Jadi apa? Hadarathu malaikatur rahmah. Jadi yang hadir kepada orang-orang mukmin yang meninggal dunia itu adalah malaikat rahmah. Bukan malaikat adab, Bapak Ibu sekalian, ya.
malaikatnya malaikat rahmah, bukan malaikat azab. Nah, tapi kalau orang-orang kafir sebaliknya. Orang-orang kafir itu ketika mau meninggal dunia saja yang teko, yang datang itu sudah malaikatul azab. Menakutkan, menyeramkan. Ya. Ini tidak orang-orang malaikatul rahmah. Fa idza qubidat nafsuhu, tatkala diambil nyawanya orang-orang mukmin menika, apa ju'ilat fi hariratin baydha, ruhnya itu atau nyawanya itu tadi diletakkan di di kain sutra berwarna putih oleh para malaikat. Fayang toliku biha ila babis sama. Kemudian malaikat itu membawa kain sutra yang ada ruhnya orang-orang mukmin itu tadi. Kemana? Ke pintu langit. Ke arah pintu langit. Fayakuluna, dan para malaikat yang ada di langit itu berkata-kata. Apa perkataan para malaikat itu? Ma wajadna rihan atyaba min hadhihi. Masya Allah. Saya kata para malaikat itu ibaratnya ngerumpi para malaikat, yakulun, ngerumpi para malaikat itu. Saya enggak menemukan harumnya ruh yang dibawa ini selain ini. Nah, itu. Jadi para malaikat itu gumun, ada ruh itu yang dibawa ke pintu langit itu sudah menunjukkan keharumannya, semerbak, harum semerbak. Itu ruhnya orang mukmin yang mati dalam keadaan thayyib meninggal. Kemudian fayuqalu, dikatakan para malaikat itu ngeten iki, da'uhu yastari. Para malaikat yang ada di langit itu minta kepada ruh yang dibawa di dalam bungkus tadi, di kain sutra putih itu tadi, untuk tinggal sesaat di langit itu tadi, beristirahat di sana. Nah itu, beristirahat di sana. Dan para malaikat itu berduka dengan kematiannya orang-orang mukmin menika. Berduka. Nah itu, berduka. Nah ini diceritakan kepada Bapak Ibu. Kemudian wa innahu kana fi ghammin, maka pada saat itu langit itu berduka, ya. Fayus alu, dan kemudian bertanya-tanya. Apa yang ditanyakan oleh malaikat? Ma fa'ala fulan. Apa yang dilakukan oleh orang ini, kok ruhnya saja baunya sangat harum. Apa yang dilakukan, yang telah dilakukan oleh orang ini, kok ruhnya itu baunya saja sudah harum semerbak. Nah begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ini ketika diceritakan ini, wa ammal kafir, adapun orang kafir menikah, fa idza qubidat nafsuhu, tatkala nyawanya, ruhnya itu dicabut, kemudian zuhiba biha ila babil ardi. Jadi kalau ruhnya orang kafir menikah mboten dibawa ke langit, ini mboten Bapak Ibu sekalian, tapi dibawa ke pintu bumi. Ke pintu bumi. Enggak dibawa ke langit, tapi dibawa ke pintu bumi. Karena langit menolak nih. Jadi ruhnya terhadap orang kafir menikah, langit enggak mau. Maka dibawa ke pintu bumi. Ya itu. Kemudian yaqulu khazanatul ardi, malaikat penjaga bumi itu berkata, ma wajadna rihan antan, kami tidak mendapati bau yang busuk selain ini. Nah, begitu. Jadi malaikat penjaga bumi itu sudah merasakan baunya ruhnya orang kafir itu sudah busuk. Baunya saja sudah busuk. Dan malaikat itu mengatakan ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian min hadhihi fatablughu biha ilal ardi sufla, bahkan baunya itu sampai menembus bumi yang paling bawah.
Masya Allah ya Rabbal Alamin. Baunya saja itu malaikat saja juga nggak suka. Itu kondisi orang-orang kafir yang hidupnya, yang ketika matinya itu dalam kondisi yang tidak baik ini. Tapi sebaliknya orang mukmin ketika meninggal dunia ini kok husnul khatimah, bau ruhnya saja sudah begitu semerbak, ya, semerbak. Dan begitu berdukanya para malaikat yang di langit itu ketika mengetahui bahwa yang meninggal itu adalah orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini orang yang membawa yang disebut dengan kalimatut thayyibah, kalimatut thayyibah atau pohon kehidupan, kasajaratin thayyibah, pohon kehidupan itu. Dan juga ketika gini Bapak Ibu sekalian, ketika masuk ke dalam surga itu, orang-orang yang beriman itu ketika masuk ke dalam surga itu karena ketika kita itu membawa thayyibah itu tadi, sesuatu kebaikan itu, dikatakan para penjaga di akhirat itu, malaikat penjaga di akhirat itu, di pintu surga itu berkata kepada kita, ya, wa qala lahum khazanatu salamun alaikum tibtum, salamun alaikum tibtum, ya, salam sejahtera untuk kalian yang apa? Kalian mempertahankan hidup yang thayyib itu, tibtum, salamun alaikum tibtum, yang mana kalian itu bisa hidup yang thayyib, hidup yang baik, ya, mempertahankan pohon kehidupan itu tadi. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Inilah pentingnya tentang paradigma hidup yang thayyib menikah, ya. Dan itu nanti efeknya, ya, banyak hal, ya, dimensinya itu banyak hal dalam konteks kehidupan kita. Ya, sebagai contoh namanya Ar-Raghib Asfahani itu di dalam kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran itu dimensi tentang hidup baik suci menikah cakupannya sangat luas sekali, ya, baik dalam konteks makan minum, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan negeri kan disebut dengan baldatun thayyibah, ya kan? Baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri pasangan hidup, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 3, ya. Fangkihu ma balakum tobalakum, nikahilah pasangan hidup yang baik, tobalakum minan nisa. Kemudian debu yang untuk bersuci itu kan syai dan thayyibah, syait yang baik, syai dan thayyibah, debu yang suci. Kalimat tauhid yaitu surat Ibrahim tadi, yaitu apa? Kalimatun thayyibah, kematian husnul khotimah, kemudian juga kebahagiaan rohani dan lain sebagainya. Itu disinggung, jadi dimensinya sangat luas sekali dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia yang beriman. Artinya adalah seberapa jauh kita mampu mempertahankan hidup yang thayyib itu dalam kehidupan. Ya insya Allah kalau itu bisa kita pertahankan, bisa kita lakukan, maka insya Allah hidup kita menikah bisa sejahtera. Bukan saja dunia tapi juga akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin menikah sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menikah dalam konteks taklif, pembebanan menikah tidak membeda-bedakan apakah dia itu utusan ataukah tidak, ya itu. Jadi dalam kaitannya dengan taklif, Nabi dan Rasul menikah tidak dibedakan. Pas mentang-mentang Nabi sholatnya diperingan, buatan, kan? Pas mentang-mentang Rasul, ya nggak perlu sedekah karena sudah pasti masuk surga, tidak, buatan. Nah ini
Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya dalam hal taklif syariat itu Allah tidak membedakan nabi, rasul dan umatnya. Mengapa begitu? Salah satu alasannya bahwa nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul itu sebagai manusia. Sebagai manusia. Sehingga tidak ada bedanya antara nabi dan rasul dan umatnya itu, karena nabi dan rasul itu adalah manusia. Begitu. Sehingga kemudian beban syariat itu tidak dibedakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca di dalam beberapa ayat menika, salah satunya di dalam surat Al-Kahfi menika Bapak Ibu sekalian, itu kan Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, "Qul innama ana basyarun." Sampaikan, katakan wahai Muhammad, wahai Nabi, bahwasanya ana basyarun, yaitu aku Muhammad adalah sebagai manusia biasa. Basyar, manusia biasa, yang berbeda, yang yang sama seperti kalian. Ya, saya diperintahkan sholat oleh Allah, kalian juga diperintahkan sholat. Saya diperintahkan puasa, kalian juga diperintahkan puasa. Kalian diperintahkan zakat, saya juga diperintahkan oleh Allah untuk berzakat. Ya. Kalian diperintahkan oleh Allah untuk mencari sesuatu yang halal, dan juga sama. Saya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari sesuatu yang halal dan jadi ini Allah Subhanahu memerintahkan mempersamakan dalam kaitannya dengan taklif itu menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul itu adalah manusia sebagaimana juga manusia yang lain, yang mereka itu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah nabi dan rasul itu sebagai uswah, teladan, contoh. Itu kalau nabi dan rasul itu melaksanakan syariat dengan benar, maka insya Allah umatnya yang disuruh, yang diperintah itu akan melaksanakan syariat dengan benar. Itu. Jadi tidak sekedar omdo ya, omong doang, tidak. Ya, omong kosong. Jadi para nabi dan para rasul itu ketika diperintahkan oleh Allah dia melaksanakan, dan itu menjadi contoh bagaimana aplikasi pelaksanaan syariat itu di dalam kehidupan. Dan umat kemudian meniru apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ya, disinilah Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil rasul dan juga manggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai para rasul, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nabi, ya Musa, ya Muhammad. Tapi juga memanggil juga orang-orang yang beriman. Artinya bahwa dalam konteks di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat itu sama, tidak ada bedanya. Tidak mentang-mentang Kanjeng Nabi Muhammad menika seorang nabi dan rasul, maka dalam hal pelaksanaan syariat itu benten bedo dengan umat yang lain, tidak. Sama semuanya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat. Kemudian ya selanjutnya adalah terkait dengan makanan dan sumbernya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan sekali bahwa apa yang kita makan ini ya, yang salah satunya adalah harus bersumberkan dari sesuatu yang thayyib, yang baik. Ya tentu dimensinya, pilihan-pilihan kita mengapa kita memilih sumbernya yang baik, ya, zatnya yang halal, kemudian bukan dari hak orang lain dan seterusnya, karena ada landasan iman di dalam diri kita. Sehingga kita sebagai orang yang beriman menikah tidak mungkin kok ngambil milik orang untuk kita makan. Nggak mungkin kita itu memakan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, umpamanya begitu. Telah diharamkan bagi kalian hurimat alaikum maitatu, bangkai darah
daging babi dan seterusnya. Nggak mungkin kita sebagai orang yang beriman untuk makan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, dampak daripada makanan yang thayyib menika Bapak Ibu sekalian itu luar biasa dalam konteks ibadah dan doa yang kita panjatkan. Ini kan ya, sebagaimana Rasulullah katakan tadi, tsumma dzakara rajula, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, ya, dalam perjalanan jauh, kondisinya awut-awutan, artinya dia itu sedang butuh begitu, ya. Kemudian dia mengadakan tangannya, kedua tangannya ke arah langit, sambil berdoa menyebut ya Rob, ya Rob. Padahal itu kok cara berdoa yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Cara berdoa yang terbaik. Nah ini cara berdoa yang terbaik yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau panjenengan sedang safar dalam perjalanan, dongo ingkang kathah. Karena apa? Karena orang yang dalam perjalanan menika boten enten hijab. Dongo menika boten enten hijab. Kalau kita perjalanan ini pun saya nggih, doa ini pun tidak ada hijab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian butuh, kita sangat butuh sekali. Nah itu digambarkan dengan asa wa akbar, butuh sekali, kondisi yang sangat mepet, susahnya luar biasa. Nah itu ketika donga menika insyaallah cepat diijabah karo Gusti Allah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ya mutu yadaihi. Nek donga ketok serius tenanan yo kita tengadahkan tangan kita, kedua tangan kita ke langit, menunjukkan bahwasanya kita butuh betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata di dalam salah satu hadis itu, Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau ada hambanya menika ndonga meminta kedua dengan apa? Dengan ini kedua tangannya ke langit menika. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak meletakkan kebaikan ke kedua tangannya tersebut. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ndonga menika dengan apa? Dengan menyebut asma dan namanya. Namanya di dalam salah satu ayat menika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menika disebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah menika memiliki asmaul husna. Apa? Fad'uuhu biha. Maka ketika kalian berdoa, maka gunakan itu. Gunakan, sebut ya. Ya Malik, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Razak, farzuqna, ya Fatah, iftah qulubana, pokoknya begitu. Nah itu artinya kita menggunakan menyebut asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam berdoa. Nah itu doa yang cara yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah tentu makanan yang kita konsumsi menika adalah bukan makanan yang haram. Kata niku. Kanjeng Nabi mengatakan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lidzalika. Ketika makanan kita, minum kita itu haram, ya mana mungkin untuk kemudian bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah berdoa dalam kondisi yang baik menika, maka ingat pula bahwa makanan yang kita konsumsi juga dalam kondisi yang halal dan thayyib. Insyaallah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan berupa ibadah ataupun doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.